Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Matin Muhammad dalam program Majelis Mikir Tauhid Broadcast. Sebelum saya ingin menyampaikan perkara ini secara panjang lebar, saya ingin mengucapkan dulu berbela-sungkawa kepada korban-korban, para keluarga korban yang telah mendapatkan musibah, dilecehkan dan diperkosa oleh oknum bejat seseorang yang ada di Bandung itu. Semoga Allah senantiasa membantu kalian semua. Semoga Allah secepatnya memulihkan kalian semua. Semoga Allah selalu melindungi kita semua, khususnya teman-teman ya. Kasus ini membuat saya sedikit sesak nafas, sedikit menghela nafas gitu ya. Sesak bahkan sampai kayak ya Allah. Yang saya baca dari artikel ya, seorang pemilik pesantren tahfiz memperkosa 9 santriwatinya. Itu yang pertama. Dapat lagi kabar 12 santriwati yang diperkosa. Dan dapat lagi kabar terakhir pada hari ini ada 21 orang yang diperkosa. Nauzubillah min dzalik. Oke, sebelum saya ingin bahas tentang itu secara spesifik teman-teman semua, saya ingin bilang dulu ke kalian bahwa ini tidak ada hubungannya dengan agama si pelaku ya. Karena di Islam sendiri dalam perkara zina itu tegas hukumannya. Bahkan mungkin bisa jadi lebih tegas dari hukum manapun yang ada di dunia ini. Zina dalam pandangan Islam ini dosa besar teman-teman. Dan dihukumnya pun rajam. Jadi sudah jelas ya bahwa di Islam sendiri dalam konteks ini ya ini suatu hal yang tegas, tidak boleh, dosa besar gitu loh. Jadi jangan lagi kaitkan antara si orang ini yang punya pesantren katanya itu ya sama Islam gitu. Itu sangat bertolak belakang sekali. Itu yang pertama, bahwa Islam tegas dengan hal-hal semacam ini. Bahkan saya pernah mendengar satu kabar gitu ya, salah satu rekan kami mengabarkan ketika kita diskusi tentang ini gitu ya. Mereka pernah ada yang mention bahwa di negara yang bersyariat Islam itu bahkan hal-hal semacam ini itu bisa dihukum mati. Ya, bisa dihukum mati teman-teman. Bahkan yang sudah banyak juga kan para aktivis-aktivis yang bilang ini kekejian luar biasa. Dan memang saya setuju bahwa ini satu kekejian yang luar biasa, berkedok penipuan, banyak orang yang datang ke sana pengen belajar yang akhirnya jadi astagfirullahaladzim, jadi alat pemuas nafsu si yang punya pesantrennya ini. Astagfirullahaladzim. Semua orang pasti kaget sih ketika mendengar kasus ini. Semua orang saya yakin, dan ini kan goes viral se-Indonesia. Saya sendiri sebagai orang Bandung kaget gitu tentang kasus ini. Ya Allah ya Rabbi. Dan salah satu tujuan juga saya kenapa membuat video ini, karena saya ingin meng-counter gitu. Karena banyak orang juga yang membenci Islam akhirnya mengkait-kaitkan si kelakuan bejat ini dengan Islam. Makanya saya buat video ini. Bahkan saya nggak langsung ke studio, saya bikinnya ini di kosan saya di Bogor gitu ya. Jadi mohon maaf kalau videonya resolusinya kurang tajam. Itu yang pertama teman-teman. Yang kedua adalah setelah saya membaca tentang si empunya ini, si sosok ini, si orang ini yang sekarang katanya sedang diurus di polisi. Pesantren tahfiz yang dia punya ini pesantren tahfiz ilegal teman-teman. Jadi kadang ini juga pendidikan untuk masyarakat bahwa jangan hanya karena berlabel ini tahfiz ini enggak, kita main gampang-gampang aja itu hanya karena kita berpikir bahwa ya udahlah kita masukin anak kita biar lebih soleh atau soleha gitu. Enggak, kita juga cek legalitasnya karena dikhawatirkan kalau hal-hal yang sifatnya ilegal ini nantinya ada penyelewengan teman-teman. Dan sudah bisa dipastikan ada klaim yang saya baca di media massa bahwa pesantren yang ada di daerah Cibiru ini adalah pesantren yang ilegal. Jadi ini untuk para orang tua gitu, pendidikan juga untuk para orang tua juga. Jangan asal-asalan untuk memasukkan anak-anaknya ke institusi-institusi yang kurang jelas. Karena bisa dikhawatirkan ya ada suatu hal yang terselubung. Kita bukan suuzon teman-teman. Tentu saya tahu bahwa ada juga beberapa tempat-tempat yang konteksnya belum terdaftar secara hukum. Namun di sana juga banyak kok majelis-majelis yang bermanfaat, tempat-tempat yang istilahnya bisa meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah banyak. Namun dalam konteks ini mungkin yang legal ini bisa lebih dipercayai karena kan untuk melegalkan suatu sekolah itu kan ada fit and proper test dulu kan
lembaga yang bisa mengeluarkan sertifikat legal itu kalau misalkan dalam konteks pesantren ya mungkin dari Kemenag ya, semacam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, pelaku-pelaku pemerkosaan semacam ini tuh luar biasa teman-teman. Kasusnya bukan cuma ini, bahkan kemarin sempat juga kan ada kasus pemerkosaan juga kan, pemerkosaan juga oleh oknum A lah. Saya nggak akan ngomong ya di sini tentang itu. Cuman kadang saya selalu sering dengar sekali tentang kasus-kasus pemerkosaan sana sini dan sebagainya. Namun tidak pernah ada efek jerah. Saya kadang berpikir begini, apa karena hukumannya yang terlalu ringan tentang sama si pemerkosa ini yang akhirnya perilaku pemerkosaan ini terus-terusan datang gitu loh. Well, mungkin sekarang sudah saatnya para petinggi-petinggi pemerintahan kita ini, para wakil-wakil rakyat kita di DPR ini mungkin mulai berpikir tentang itu. Saya kadang berpikir begini teman-teman, ini maaf ya, mungkin agak sedikit melenceng dari tema gitu. Tapi cuman saya mikir gini, hukum kita kan kadang diserap dari hukum-hukum luar gitu kan, kayak misalkan hukum Belanda atau hukum-hukum dari negara-negara lain. Namun saya nggak tahu deh, kenapa nggak coba deh kita mengkaji tentang hukum Islam itu sendiri. Saya di sini bukan menegaskan untuk bahwa Indonesia harus berhukum Islam, enggak. Tapi kalau misalkan ada manfaat yang bisa diambil, kenapa nggak kita coba ambil saripati-saripati hukum Islam itu dan kita implementasikan di negara Indonesia. Maksud saya adalah ketika misalkan saya selalu berpikir begini, kalau misalkan orang yang merkosa itu dirajam ya, itu saya yakin itu akan jadi pendidikan untuk orang-orang yang awalnya niat mau merkosa gak jadi dia itu karena takut dirajam. Efek jerahnya tuh ketahuan, efek jerahnya tuh kerasa, itu bukan cuma untuk si pelaku tapi juga untuk orang-orang yang di sekitarnya yang melihat itu, oh ternyata kalau kita melakukan hal semacam ini kita kena rajam loh. Ayolah kita mulai saatnya kita untuk berpikir lebih luas gitu loh. Ingat ya, saya tekankan di sini saya bukan coba untuk mengarahkan, mengagitasi kalian terhadap satu isu, enggak. Cuman ayo deh, let's think gitu loh. Ini tuh perilaku yang tercela. Maksudnya kita tuh sama-sama wajib untuk kadang kan kita udah betul ya, salah satu influencer bilang bahwa kadang kita sudah tutup aurat kita juga. Kadang kita sudah begini begitu, kita sudah melakukan upaya maksimal. Namun orang jahat masih tetap ada di luar sana dan dia mungkin orang jahat tidak akan pernah habis di dunia ini. Makanya harus ada hukum yang mengatur tegas terhadap hal ini. Kadang kita tuh selalu dihadapkan kalau misalkan urusan perkara rajam, urusan perkara kisos, itu selalu dihadapkan dengan hak asasi manusia. Ya teman-teman semua ya, kita sudah bisa tahu bahwa bahkan HAM itu sendiri itu juga harus dievaluasi. Karena memang pada prinsipnya mungkin kadang sederhana saya pantas gitu orang-orang hal-hal semacam ini tuh selalu terjadi karena selalu berada dalih ini hak saya sebagai manusia gitu. Sederhananya begitu mungkin pikiran dangkal saya gitu. Ini menyadarkan kita semua, kasus ini menyadarkan kita semua. Pertama, bahwa orang jahat itu gak ada dalam konteks terafiliasi dengan agama manapun. Islam ini selalu diagitasi sebagai agama penuh teror, agama kekerasan, agama yang cabul, nauzubillah min zalik, hanya karena konsepsi poligami. Mungkin kita akan bahas itu nanti ya teman-teman semua. Tapi fitnah-fitnah semacam ini terus diserang di negara kita, bahkan oleh para muslim itu sendiri. Para anak muda yang merasa berpikir moderat, dia berpikir untuk kayak Islam kok begini, Islam kok begitu. No, Islam gak begitu. Oknum pelaku dan semacam itu teman-teman. Saya sendiri khawatirnya adalah sebenarnya hukum seberat-beratnya sih pelakunya, tapi yang saya khawatirkan adalah aspirasi di masyarakat, opini-opini di masyarakat berkembang ngomongin hal ini tuh sangat gimana ya? Jatuhnya jadi kayak orang tuh jadi mengkait-kaitkan ini dengan Islam, itu yang saya khawatirkan. Makanya saya langsung buat video ini gitu teman-teman, sebagai bentuk juga bantahan klarifikasi bagi teman-teman semua yang ayolah, orang jahat itu apa ya? Mana ada sih, saya selalu berpikir begini, ada gak sih agama yang mengajarkan kejahatan gitu? Apalagi Islam agama sempurna gitu. Jangankan urusan pemerkosaan, urusan masuk ke WC aja antum diatur. Luar biasa. Saya masih speechless sih dengan kasus ini.
banyak PR yang harus kita lakukan dari mulai pemerintah bahkan kita di masyarakat itu sendiri. Bagi teman-teman juga tolonglah sekarang ini begini ya. Kadang banyak orang juga yang berpikir bahwa ini Pak Ustadz nih, Pak Kiai juga. Saya bilang juga pada teman-teman semua, pada oknum-oknum nih yang sekarang sudah lagi melakukan ini. Karena mungkin kita nggak tahu. Berhentilah untuk menjadi ustadz palsu. Berhentilah untuk menjadi kiai-kiai palsu. Berhentilah untuk memanfaatkan kepercayaan umat pada kalian semua. Kalian gak takut apa gitu loh. Allah itu melihat kita, antum itu dipercaya sebagai orang yang suci di masyarakat. Namun antum memanfaatkan itu semua sebagai upaya, ya Allah. Ini memuaskan nafsu birahi. Ada lagi yang katanya dijadikan ladang-ladang uang untuk diri sendiri. Astagfirullahaladzim, ya Allah. La ilaha illallah wa inna ilaihi raji'un. Marah saya dengerin ini teman-teman semua. Sangat parah. Dicacadi oleh orang-orang semacam ini. Dan kadang orang-orang kita juga gampang terperdaya dan gampang termakan oleh isu semacam ini. Bahwa ini tuh Islam, ini tuh begini. Astagfirullahaladzim. Ya. Saya tegaskan bahwa Islam tegas tentang hal ini. Saya tegaskan sekali lagi. Islam tegas urusan perzinahan. Zina dosa besar. Dan secara hukum syariah itu akan dirajam juga mengalami. Ada satu fase-fase rajam. Tahu kan itu rajam. Dilempari batu. Apalagi beliau sudah beristri. Dilempari batu sampai mati. Banyak orang yang sepakat kok. Dia ini harus dihukum mati. Di sini jangan bilang teman-teman. Wah ini ekstremis nih. Dia juga punya hak hidup. Ya Allah, 21 orang itu, ya Allah gimana masa depannya? Ini juga untuk orang tua jangan mudah terperdaya lah. Saya dengar juga di artikel itu katanya dijanjikan A, B, C, D, F, G. Sampai bahkan ada yang sudah melahirkan. Sekarang sedang mengenung lagi anak keduanya. Astagfirullahaladzim. Bahkan anaknya juga dijadikan ladang juga untuk mengambil donasi-donasi dari donatur. Ya Allah. Masyarakat Indonesia jangan menyerah. Kita tahu ada orang jahat di luar sana, tapi gak sedikit juga orang baik yang masih ingin mempertahankan kebaikan, yang masih banyak berpikir bahwa masih peduli dengan kita semua, masih banyak kok teman-teman. Jangan menyerah. Selalu memperbaiki diri, selalu introspeksi diri. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita semua teman-teman semuanya. Selalu jaga kesehatan. Abdul Matin Muhammad pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.